Seperti biasanya aku bikin sifon pandan, tapi yang ini istimewa banget karena ditambahin buah kering di dalamnya dan ini jadi rasanya enak banget. Teksturnya tetap moist, tetap lembut, super kempus dan ini enak banget. Penasaran gimana cara buatnya? Ditonton sampai selesai ya. Yuk, kita mulai bikin. Hai semua, balik lagi channel nih Nur Islamiyah Muksin. Kali ini aku mau bikin sifon pandan sukade. Di sini aku pakai 6 butir telur yang dipisahkan bagian kuning dan putihnya. Langkah pertama bagian kuningnya ini kita mau mixing dulu bersamaan dengan minyak sayur atau bisa juga diganti dengan canola oil ya. Di sini aku tambahkan juga santan instan, boleh pakai 2 saset yang ukuran 65 gram itu. Lalu diaduk rata, jangan lupa tambahkan sedikit garam dan pasta pandan secukupnya. Diaduk rata lagi, lalu kemudian tinggal kita tambahkan tepung terigu. Di sini aku pakai tepung terigu protein rendah. Biasanya kalau bogasar itu yang kunci biru ya. Di mix, diaduk pelan-pelan aja sampai dia halus, nggak ada yang bergerindil. Kemudian ini kita akan sisihkan dulu. Kita akan beralih ke bagian putih telurnya. Jangan lupa saat memisahkan kuning dan putih telurnya, pastikan putih telurnya tuh nggak kena kuning telur sedikit pun, atau nggak kena air, atau nggak kena bahan-bahan lainnya ya. Ini kuning telurnya benar-benar bersih. Kemudian ini di mix sebentar, lalu ditambahkan dengan air jeruk nipis atau air jeruk lemon, banyaknya sekitar 1 sendok makan. Kemudian tambahkan gula pasir secara bertahap. Di mixingnya pakai kecepatan rendah atau kecepatan 1 dan 2 aja, jangan pakai kecepatan tinggi. Dan masukkan gulanya pun bertahap, 3 tahap pencampuran. Total aku mixing sekitar 13 menit, tapi itu relatif ya, aku nggak pernah pakai patokan waktu. Ini cuman buat ancer-ancer aja, tapi sebenarnya pastiin teksturnya stiff cake kayak gini atau terkesan seperti mengkilat, shiny dan terkesan padat, dan kalau diangkat jambulnya sedikit melengkung. Kemudian setelah stiff cake baru kita campurkan secara bertahap ke adonan pandannya. 3 tahap pencampuran boleh, kemudian ini diaduk rata menggunakan balon whisk dulu, dan ini harus pelan-pelan sih supaya nggak over mixing. Kemudian ini tahap pertama, lalu setelah ini cukup rata, jangan sampai rata-rata banget sih sebenarnya, baru tambahkan lagi tahap kedua, diaduk rata lagi. Kalau mau pakai spatula aja dari awal ngaduknya juga boleh-boleh aja sih. Jangan lupa ya, oven sudah harus kita panaskan dari awal kita mulai baking, supaya saat loyang kuenya masuk, ovennya sudah panas sekitar 15 menitan. Di sini aduk rata lagi pelan-pelan aja, jangan over mixing supaya nanti cake-nya nggak bolong-bolong atau kebanyakan pori-porinya gitu. Ini di akhir gue tetap aku aduk pakai spatula biar ngangkat adonan pandannya, siapa tahu ada yang belum keaduk sama bagian adonan putih telur atau meringnya. Kemudian tahap terakhir tinggal kita tambahin sukadenya aja. Sukade ini adalah manisan pepaya kering ya. Diaduk rata, banyaknya sebenarnya sesuai selera, tapi menurutku 50 gram cukup. Kalau mau ditambahin juga masih bisa sih. Kemudian diaduk rata pelan aja, sebentar aja, lalu tinggal tuang ke loyang. Saya pakai loyang size 20 cm. Loyang sifon bongkar pasang khusus sifon. Di sini tanpa dioles apapun ya. Kemudian tuang adonannya sampai habis, diratakan pakai sumpit, dihentakkan beberapa kali, dan ini siap untuk dipanggang. Bagian bawah aku kasih alas, ini sekedar mempermudah bolak-balik aja dan jaga-jaga rembes karena ini kan loyang bongkar pasang ya. Kemudian ini panggang suhu 175 derajat api atas bawah, lamanya sekitar 15 menit. Kemudian setelah itu aku lakukan slit atau iris bagian atasnya supaya dia mekarnya lebih beraturan aja. Kalau nggak mau diiris bagian atasnya juga boleh aja sih sebenarnya. Kemudian ini setelah diiris bagian atasnya, aku panggang lagi, lanjut panggang di suhu 100 atau 120 derajat, lamanya sekitar 90 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Kemudian ini kita panggang sampai matang ya, dan jangan lupa tetap sesuaikan dengan oven masing-masing, karena biar bagaimanapun beda oven pasti beda karakternya. Lalu sesaat setelah dikeluarkan itu kita hentakkan 1 kali, lalu kemudian kita balikkan menggunakan ujung botol atau menggunakan gelas kecil seperti ini ya.
Nanti setelah dibalikan seperti ini, dan setelah dia lebih adem kurang lebih sekitar sejaman deh gitu. Kalau dia udah lebih adem, hangat sedikit boleh, baru dikeluarkan dari loyangnya dengan cara seperti ini. Ini kenapa diperlukan loyang bongkar pasang, agar memudahkan saat mengeluarkan cake-nya, karena kan ini nggak dioles apapun ya, cake pasti lengket di loyangnya. Kalau misalnya belum bisa menggunakan teknik seperti ini, bisa menggunakan pisau yang tajam, disisir bagian pinggiran sampai cake-nya nanti lepas. Dan setelah ini nanti tinggal siap untuk kita potong-potong aja. Kalau ditanya menggunakan loyang biasa itu bisa apa enggak, sebenarnya bisa-bisa aja, hanya proses mengeluarkannya aja nanti mungkin agak lebih tricky ya, karena ini kan nggak dioles, dia supaya nempel bagian loyangnya dan dia supaya tinggi gitu, dia jadi nempel di bagian pinggiran loyang. Nah setelah dikeluarkan seperti ini cara saya aja, kalau cara teman-teman silakan yang mungkin lebih terbiasa dengan tekniknya masing-masing. Lalu kemudian siap untuk kita potong. Ini porik-porinya lembut banget, kempus lembutnya khas sifonnya dapet banget. Tambah lagi tekstur ada bagian-bagian buah kering di setiap slice-nya, di setiap gigitannya menyebar di seluruh bagian cake-nya, itu enak banget. Jadi ada cita rasa berbeda, ada aroma pandan yang enak, juga lembutnya cake dan rasa manis segar dari buah keringnya. Jadi dicoba di rumah ya. Boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi sifon apalagi, siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching, thank you for subscribe, see you next video, bye bye.